Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan penjelasan tentang simulasi praktikum, memberikan simulasi praktikum ya. Jadi gambaran praktikum tentang penentuan berat molekul. Jadi pada praktikum penentuan berat molekul ini, dasar teori yang harus kita pahami betul-betul itu adalah tentang sifat koligatif larutan. Jadi dasarnya adalah teori sifat koligatif larutan. Jadi tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah menentukan berat molekul zat yang tidak mudah menguap dengan metode titik beku. Nah, ini ada di sifat koligatif larutan ya. Yang kedua, menentukan berat molekul senyawa yang mudah menguap atau yang volatil dengan menggunakan pengukuran massa jenis gas. Oke, untuk dasar teorinya mungkin sebagian besar memang sudah saya jelaskan di mata kuliah saya kimia fisika. Cuma saya review ulang sedikit tentang sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan adalah sifat yang tergantung pada besaran dan jumlah molekul atau ion dari zat terlarut dalam suatu larutan, tetapi tidak pada bentuknya. Jadi sifatnya ini dipengaruhi oleh jumlah, dipengaruhi oleh kuantitasnya. Contoh dari sifat yang dipengaruhi oleh jumlah molekul itu adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, ini semuanya sudah saya jelaskan di teori kimia fisika. Untuk penurunan tekanan uap, suatu zat cair pada setiap temperatur itu mempunyai tekanan uap yang berbeda. Semakin tinggi temperatur, semakin besar tekanan uapnya. Karena itu, molekul zat terlarut dan molekul pelarut timbul gaya tarik-menarik. Dengan begitu, molekul-molekul zat terlarut akan menghalangi penguapan zat terlarut. Jadi gini, cairan pelarut dengan larutan sama-sama memiliki tekanan uap. Cuma yang pelarut, karena di dalam pelarut itu hanya satu jenis molekul. Kalau pelarut berarti tidak ada zat terlarut. Jadi hanya satu jenis molekul, maka tidak terjadi gaya tarik-menarik antar molekul, sehingga mudah untuk berubah menjadi fase gas. Namun jika suatu larutan berarti ada pelarut, ada zat terlarut. Berarti di situ ada dua molekul. Ada dua molekul terjadi gaya tarik-menarik sehingga molekul-molekul tersebut sulit untuk berubah fase menjadi gas. Sehingga kalau kita bandingkan tekanan uap pelarut dengan larutan akan memiliki perbedaan. Yang lebih rendah tentunya larutan karena memiliki gaya tarik-menarik tadi. Itu yang dikatakan dengan penurunan tekanan uap larutan ya. Jadi dapat selisih tekanan uap pelarut dengan selisih tekanan uap larutan itu disebut dengan penurunan tekanan uap. Dan rumusnya adalah P0 dikurang P. Tekanan uap pelarut dikurang dengan tekanan uap larutan. Kemudian pada hukum Raoult ya, karena kita tahu tadi sifat koligatif itu berdasarkan jumlah atau kuantitas molekul di dalam suatu larutan. Nah, oleh karena itu ini dihubungkan dengan menggunakan hukum Francois-Raoult yang mengatakan bahwa delta P atau penurunan tekanan itu sama dengan
P0 dikali dengan praksimol zat terlarut. Untuk praksimol ini tentunya harus sudah bisa mencarinya karena sudah saya jelaskan juga di mata kuliah saya. Dan yang tekanan uap larutannya itu didapat dari praksimol zat pelarut dikalikan dengan tekanan pelarut. Nah, ini menyatakan bahwa dari rumus ini kita lihat bahwa praksimol itu mempengaruhi penurunan tekanan uap dan juga tekanan uap larutan. Ini menyatakan bahwa jumlah molekul itu mempengaruhi tekanan uap. Oke, sifat yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih adalah sifat koligatif juga, yang berarti bahwa kenaikan titik didih itu bergantung pada keberadaan partikel terlarut dan jumlahnya, tetapi tidak pada jenis zat tersebut. Sifat ini adalah efek dari pengenceran pelarut dengan adanya zat terlarut. Jadi sama ya, istilah pengenceran di sini adalah gaya tarik menarik antara zat terlarut dengan pelarut. Jadi kenapa kalau kita bandingkan pelarut, misalnya air ya, air punya titik didih 100 derajat Celcius, kemudian kita tambahkan mungkin zat terlarutnya beberapa gram garam, maka titik didihnya akan menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Ini diakibatkan oleh gaya tarik menarik antara molekul air dengan garam yang kita tambahkan tadi. Sehingga untuk mengubah molekul menjadi fase gas untuk larutan memerlukan energi yang lebih kuat karena adanya gaya tarik menarik tadi. Untuk memutuskan gaya tarik menarik itu butuh energi yang lebih besar, gitu ya. Jadi titik didihnya larutan itu akan lebih tinggi karena energi yang dibutuhkan harus lebih besar. Titik didihnya pelarut lebih rendah. Misalnya tadi airnya mendidih 100 derajat Celcius, kemudian larutannya yang kita tambahkan garam mendidih di 112 Celcius. Jadi dia lebih tinggi karena energi yang dibutuhkan untuk memutuskan gaya tarik menarik itu lebih besar. Nah, kalau dihubungkan dengan kuantitas, maka dinyatakan dalam rumus ini kenaikan titik didih sama dengan konstanta titik didih pelarut dikalikan dengan molalitas. Di sini disebut juga molaritas, tapi biasanya kita pakai molalitas, jumlah mol per kilogram pelarut. Kemudian yang titik beku ya, titik beku juga begitu. Kalau kita bandingkan titik beku suatu air dengan titik beku larutan yang kita tambahkan zat terlarut, maka titik beku pelarutnya akan lebih tinggi dibandingkan yang larutan. Misal airnya itu membeku pada 0 derajat Celcius, ketika kita tambahkan beberapa gram zat terlarut, maka titik bekunya akan di bawah 0 derajat Celcius, mungkin sekitar mungkin bisa dicontohkan min 2 derajat Celcius, jadi di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ini disebut dengan penurunan titik beku. Jadi dia mengalami penurunan titik beku, dan ini juga diakibatkan oleh gaya tarik menarik molekul zat terlarut dengan pelarut. Kemudian tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu kita merujuk pada peristiwa osmosis. Jadi peristiwa difusi, perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Jadi terjadi osmosis itu dari yang encer ke yang pekat ya, melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel ini dia melewatkan molekul-molekul pelarut tetapi tidak melewatkan molekul-molekul zat terlarutnya. Jadi yang terlarut tertinggal, istilahnya difiltrasi ya. Jadi yang
yang terlarutnya tertinggal dan yang pelarutnya masuk ke dalam larutan yang lebih pekat. Nah, ini rumus dari tekanan osmotik. Nah, tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah peristiwa osmosis itu adalah tekanan osmotik. Nah, ini merujuk pada persamaan gas ideal ya. Jadi tekanan osmotik sama dengan molaritas dikali R dikali T. R-nya memiliki tetapan ini, kita sesuaikan hasil akhir yang mau kita dapat apa. Tekanannya mau atmosfer apa Pascal. Kemudian kita masuk ke prosedur praktikum ya. Yang pertama, alat dan bahan untuk menentukan berat molekul di sini. Yang pertama adalah termos es ya. Termos es ini kita mau gunakan untuk tempat pendinginan, dimana kita nanti akan campurkan es batu dan garam di dalam situ ya. Karena campuran es batu dengan garam, kita tahu es batu itu dari air dan garam itu zat terlarut. Jadi kalau misalnya kita masukkan secara bercampur, maka suhu yang diberikan itu akan sangat dingin sampai minus ya, karena dia mengalami penurunan titik beku. Sehingga kita bisa fungsikan itu sebagai freezer, kayak alat pembeku ya. Kemudian batang pengadu, gelas kimia, Erlenmeyer, aluminium foil, termometer, neraca timbang, kemudian pikno ya, piknometer untuk mengukur massa jenis, menghitung massa jenisnya, kemudian desikator, gelas ukur, karet gelang, jarum pentul, dan satu lagi mungkin ketinggalan nih, hot plate, alat pemanas. Oke, bahannya adalah aqueous, naftalena, aseton, garam dapur, asam asetat glasial, dan es batu. Oke, sekarang kita sudah tahu alat dan bahannya. Kita masuk ke prosedur kerja. Jadi prosedur kerja yang pertama kita bagi dua ya. Yang pertama kita menentukan berat molekul zat non volatil. Non volatil artinya zat yang tidak mudah menguap. Oke. Pertama, kita ambil asam asetat glasial sesuai dengan volume piknometer yang mau kita gunakan. Kita mau menentukan berat jenis dari asam asetat dengan menggunakan piknometer. Nah, ini kan pernah ya kalian gunakan pikno ya. Nah, misal di sini piknonya 25 mili ya. Piknometer 25 mili. Jadi piknonya pertama yang kosong itu ditimbang dulu. Yang kosong ditimbang nih, lihat alurnya. Pikno ditimbang, dapat berat piknometer kosong. Setelah ditimbang, baru masukkan pikno di dalam pikno itu masukkan 25 mili CH3COH, asam asetat glasial. Karena tadi piknonya kita pakai yang 25. Setelah diisi 25 mili, baru kita timbang lagi. Baru kita dapat berat piknometer berisi 25 mili CH3COH. Oke, ini datanya ya. Ini datanya, berat piknometer kosongnya adalah 21,95 gram. Kemudian piknometer plus 25 mili asam asetat itu beratnya 47,1 gram.